Pacaran dengan orang yang salah seorang wanita cantik ini nampaknya tak bernyawa di tangan kekasihnya sendiri karena menolak berhubungan. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jombang. Seorang wanita bernama Ayu Wulandari berusia 22 tahun berasal dari keluarga sederhana di Jombang, Jawa Timur. Ayu sendiri adalah seorang mahasiswi semester 2 di Stikes Jombang. Ayu dikenal sebagai wanita yang baik, pintar, penurut, dan tak pernah bermasalah. Menurut orang tua dari Ayu, Ayu sendiri dikenal selalu membantu orang tuanya. Namun karena posisi kampus dengan rumah cukup jauh, orang tua pun mengizinkan Ayu untuk kos-kosan di dekat kampusnya. Karena kuliah di Stikes, Ayu sendiri mendapatkan kesempatan untuk praktek di salah satu rumah sakit. Di sanalah Ayu bertemu dengan seorang laki-laki bernama Gilang Maulana. Ayu berkenalan di tempat prakteknya di Rumah Sakit Dr. Insinyur Harjono. Berkenalan dengan Gilang mahasiswa keperawatan dari universitas lain. Keduanya dekat dan sering ngobrol, bahkan karena keduanya selalu bertemu tiap hari, keduanya praktek di rumah sakit yang sama hingga akhirnya cocok dan jatuh cinta satu sama lain. Tak menunggu waktu lama lagi mereka pun akhirnya mengumumkan kalau mereka berpacaran. Tepat di tanggal 9 Juli 2009, Gilang mengajak Ayu jalan-jalan karena keduanya tengah libur. Senang diajak jalan-jalan oleh sang pacar, Ayu pun menyetujuinya. Namun jalan-jalan mereka ternyata mengakibatkan mereka menginap di salah satu hotel. Sepertinya Gilang memang sengaja membuat mereka kemalaman hingga akhirnya Gilang dengan Ayu menginap di hotel tersebut. Di hotel tersebut keduanya ngobrol sama-sama bersama berdua. Lama-lama Gilang pun merayu Ayu untuk melakukan hubungan suami istri. Saat itu Ayu sendiri dengan tegas menolaknya. Ayu sedang halangan dan Ayu sendiri merasa kecapean. Bukan tanpa alasan mereka jalan-jalan dan perjalanan mereka cukup panjang. Ternyata Gilang saat itu tak menerima dengan penolakan Ayu. Gilang marah dan dibalas oleh Ayu hingga keduanya cekcok. Tak terima dengan perlawanan Ayu, Gilang tersulut amarah dan membenturkan kepala Ayu. Meski saat itu Ayu melawan, namun nampaknya Gilang lebih kuat. Gilang pun mencekik Ayu dan membuat Ayu tak bernyawa. Panik dengan kondisi Ayu yang sudah tak bernyawa, Gilang keluar membeli plastik dan juga membeli golok untuk membaginya. Dari pasar kembali ke hotel, Gilang pun menyeret Ayu ke kamar mandi dan membagi Ayu menjadi 9 bagian. Memasukkan ke beberapa plastik yang sudah dibeli, Ayu pun dibuang di beberapa tempat, termasuk di bus saat itu Gilang akan pulang ke kosannya. Membuang Ayu ke beberapa tempat dengan tujuan menyamarkan Ayu dan berharap Ayu tak ditemukan. Namun berbeda, di sore hari konduktor bus tersebut menemukan 2 plastik yang mencurigakan hingga akhirnya membukanya. Kaget saat membuka ternyata ditemukan kepala dan tangan, hingga akhirnya konduktor tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama di hari yang sama di beberapa daerah juga ditemukan beberapa potongan lainnya hingga dilaporkan kepada pihak kepolisian dan disatukan. Membawa potongan jasad itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi menyebutkan jasad sebelum dibagi ternyata berpulang dengan cara dibenturkan dan juga dicekik. Bahkan pemberitaan ini pun cukup ramai di sosial media hingga akhirnya keluarga Ayu pun datang ke rumah sakit karena merasa Ayu sudah tak bisa dihubungi. Bahkan menurut teman Ayu, Ayu sudah hilang 2 hari. Di rumah sakit pihak keluarga dari Ayu pun yakin kalau itu jasad Ayu hingga melakukan tes DNA dan positif. Jasad itu adalah Ayu. Jasad Ayu dikembalikan ke keluarganya usai dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian menyelidiki pelakunya. Interogasi orang tua, keluarga dan juga teman-teman Ayu hingga akhirnya ada salah satu teman Ayu mengungkapkan kalau terakhir Ayu pergi dengan seorang laki-laki yang ternyata ciri-cirinya adalah pacar Ayu. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian langsung mendatangi rumah pacar Ayu yaitu Gilang Maulana. Di kos-kosan Gilang pun langsung diamankan tanpa perlawanan. Di awal membantah kalau dirinya tak tahu menahu tentang kehilangan Ayu. Bahkan akhirnya setelah didesak pihak kepolisian, Gilang pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Gilang mengutarakan motifnya karena kesal saat dirinya meminta berhubungan namun ditolak Ayu. Bahkan keduanya cekcok membuat Gilang naik darah. Gilang diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Bahkan buntut dari permasalahan ini, Gilang pun di-DO dari kampus. Sementara keluarga dari Ayu sendiri tak menyangka kalau Ayu dihabisi lelaki yang dicintainya. Menurut teman dari Ayu, Ayu dengan Gilang berhubungan pun memang tak lama. Keduanya sama-sama sibuk di rumah sakit hingga akhirnya memang tak pernah melakukan apapun. Salah satu sahabat dari Ayu mengungkapkan Ayu terlihat bahagia saat diajak jalan-jalan oleh sang pacar. Namun tak menyangka kini Ayu tinggal nama oleh pacarnya sendiri karena menolak diajak berhubungan suami istri saat mereka menginap di salah satu hotel usai keduanya berliburan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.